Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program tugas besar dasar pemrograman saya, yaitu di mana saya membuat sebuah program untuk menghitung nilai IP, menentukan grade-nya, lalu merekomendasikan SKS yang dapat diambil untuk semester kedepannya. Langsung saja. Jadi pada program saya ini, pada program utamanya saya menggunakan while true yang di dalam while true-nya terdapat sebuah loopingan ini untuk program pertamanya, program utamanya. Nah, yang pertama itu dia akan menampilkan sebuah output untuk memilih menu, di mana untuk menu pertama itu adalah informasi rekomendasi SKS-nya, lalu untuk menu keduanya itu adalah input data mahasiswa, lalu menu tiganya itu adalah menampilkan semua datanya, lalu untuk menu terakhir yaitu keluar. Oke, langsung saya contohkan. Nah, di sini, di sini eh, pada loopingan program utama ini, ketika saya memilih angka selain angka 1, 2, 3, ataupun 4, program ini akan meminta kita memilih ulang angkanya. Saya contohkan, misalnya kita isi 6. Nah, program ini akan meminta kita mengisi ulang angkanya. Jadi, kita langsung saja masuk ke menu pertama. Nah, untuk menu pertamanya ini dia hanya menampilkan rekomendasi SKS-nya, di mana pada loopingan menu pertama saya memanggil variabel def yang telah saya buat pada bagian atas ini. Nah, jadi untuk menu pertama ini di dalam def-nya itu hanya menampilkan sebuah output yaitu A. Ini maksudnya nilai kita. Jadi misalnya nilai kita A, dia dapat mengambil 24 SKS, B 21 SKS, C 18 SKS, D 18 SKS, dan E 15 SKS. Nah, setelah itu kita lanjut ke menu kedua. Ini. Nah, untuk menu kedua ini saya menggunakan while true lagi. Nah, tetapi di dalam while true-nya juga itu terdapat sebuah loopingan. Nah, kenapa? Oke. Untuk menu kedua ini, yang pertama itu, kita itu akan diminta untuk menginput nama kita. Nah, eh, ketika kita menginputkan nama, selain kata cukup, dia itu akan melanjutkan programnya. Tetapi jika kita ingin menghentikan program ini, kita tinggal ketik cukup saja. Maka programnya akan berhenti. Dan kembali ke program menu utama untuk memilih menunya. Nah, yang pertama, di sini saya menggunakan string karena yang diimport adalah huruf untuk bagian nama. Jadi kita tinggal masukkan saja, misalnya namanya. Nah, lalu program ini akan menampilkan eh, program ini akan meminta kita mengimport lagi nilai masukkan nilai matematika ini di bagian sini dan seterusnya sampai sini. Nah, pada variabel untuk nilai ini saya itu menggunakan float karena eh, nilai yang dimasukkan itu dapat berupa angka desimal. Nah, di sini ada sebuah variabel yaitu konversi. Ini tuh saya hanya memanggil konversi variabel konversi def yang telah saya buat di atas. Nah, jadi maksud konversi ini adalah ini. Nah, untuk menghitung nilai IP ini, yang pertama, nilai yang telah kita masukkan itu nantinya akan dikonversikan menjadi nilai bobot. Nah, jadi jika nilai yang kita inputkan nanti itu lebih besar atau sama dengan 85, dia akan terkonversi menjadi 4. Lalu jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75, dia akan terkonversi jadi 3, dan seterusnya. Nah, lalu kita masukkan aja nilainya. Coba, 90. Kita masukkan random aja. Nah,
Untuk di sini dia itu memang hasilnya itu nanti jadi 90, 80%, 50. Tapi setelah kita eh, ketik- ketika di dalam programnya dia itu sebenarnya sudah terkonversi menjadi angka 4, 3, 2 dan seterusnya. Nah, setelah kita selesai menginput semua nilai ini, program ini akan melanjutkan untuk menghitung nilai IP. Nah, pada bagian sini. Nah, untuk menghitung nilai IP, di sini saya juga hanya memanggil eh, variabel def pada bagian atas yang telah saya buat. Nah, untuk nilai perhitungan IP ini, karena nilai matkulnya ada 8, jadi saya membuat nilai 1, 2 sampai nilai 8 yang nantinya nilai 1 itu akan diisikan dengan nilai matematika, fisika, dan seterusnya ya. Tapi dengan catatan telah terkonversi. Nah, lalu untuk menghitung IP ini, hal yang pertama itu kita harus menghitung totalnya dulu. Untuk menghitung totalnya adalah nilainya ini dikalikan dengan SKS pada setiap matkul. Lalu dari total ini nanti kita bagikan dengan seluruh nilai seluruh jumlah SKS-nya. Jadi untuk nilai IP-nya adalah variabel total dibagi dengan 19 yang merupakan nilai keseluruhan dari IP dari SKS pada semester 2 ini. Nah, lanjut. Setelah perhitungan IP-nya selesai, kita lanjut untuk menentukan grade-nya. Nah, untuk grade-nya ini saya juga menggunakan variabel def yang telah saya buat di sini. Nah, pada variabel def kali ini saya menggunakan loopingan di dalamnya, di mana ketika IP-nya yang telah kita hitung tadi, ketika IP-nya lebih besar atau sama dengan 3,5, nilai grade-nya akan A. Ketika nilai IP-nya lebih besar atau sama dengan 3, grade-nya adalah B. Ketika nilai IP-nya lebih besar atau sama dengan 2,5, nilainya adalah C, dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan grade-nya, kita langsung menentukan jumlah SKS-nya. Di sini saya juga memanggil variabel def pada bagian atas, karena saya telah membuat variabel def-nya. Nah, untuk variabel def SKS ini, saya membuatnya mirip dengan variabel grade karena di sini ini tuh dia akan melooping jika IP kita 3,5 atau nilai kita 3,5A, dia itu akan eh, menentukan jika A, SKS yang dapat kita ambil itu adalah 24, jika nilai IP-nya 3 itu 21, jika nilai IP-nya lebih besar sama dengan 2,5 itu 18, dan seterusnya. Sebelumnya, eh, untuk bagian sini, tadi saya ralat, harusnya lebih besar sama dengan 3,5, bukan sama dengan, ini juga lebih besar sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita selesai mengisi nama, mengisi nilai, setelah itu perhitungannya juga udah selesai, grade-nya sudah ditentukan, lalu SK-nya sudah ditentukan, lalu kita eh, membuat sebuah program untuk menampilkan semua data yang telah kita buat itu. Jadi kita menggunakan print, lalu kita tinggal print saja nama, IP, huruf, dan jumlah SKS dari variabel-variabel ini, tiga ini. Jadi eh, untuk pada variabel IP saya menggunakan round karena nilai pembagiannya itu bisa eh, angka angka di belakang komanya itu bisa banyak, jadi saya bulatkan saja menjadi 2 angka di belakang koma. Makanya saya menggunakan round supaya tidak bingung melihatnya. Nah, nanti jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, itu jika kita ingin selesai mengisi datanya, kita tinggal ketik cukup. Maka program akan berhenti dan kembali ke menu untuk memilih menu. Nah, lalu untuk pilihan ketiga, itu tampilkan semua data. Untuk pilihan ketiga,
saya juga menggunakan variabel def, di mana ketika kita menginput angka 3, dia akan menjalankan program ini. Nah, di dalam variabel def ini juga terdapat sebuah loopingan, di mana oke, maaf. Sebelumnya, pada bagian kedua, setelah kita memberi nama, menghitung IP, menentukan grade dan jumlah SKS. Nah, semua data itu nantinya akan dimasukkan ke sebuah variabel, yaitu variabel data. Dan nantinya variabel data ini akan dimasukkan kembali ke sebuah data, ibaratnya data yang data gedenya lah, data itu data mahasiswa di sini. Dia itu eh, bertipe dictionary. Lalu menu 3 yang saya sebutkan tadi, saya menggunakan def. Nah, jika data mahasiswa ini ada isinya, maksudnya eh, ketika data mahasiswanya ini kalau nggak mengisi, dia itu nantinya akan mengeprint belum ada data mahasiswa. Nah, jika sudah ada, dia itu akan mengeprint semua data-data yang telah kita isi tadi. Jadi ada data nama, data IP, data grade, dan data SKS-nya. Lalu dia akan, setelah selesai, dia akan menampilkan ini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Kita tekan enter. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk program 4, ketika kita memilih 4, dia akan memunculkan output yaitu terima kasih. Dan ini program else-nya. Ketika kita menginput selain angka 1, 2, 3, atau dia minta kita memilih orang antara 1, 2, 3, ataupun 4. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang program yang saya buat untuk tugas besar ini. Terima kasih.